Saat itu Xian dan Shui masih lembur bekerja, namun tiba-tiba saja perut Shui berbunyi, akhirnya mereka pun pergi untuk makan bersama tetapi kali ini Shui mengajak Xian untuk makan hotpot padahal sebelum ini Xian tidak pernah memakan makanan seperti itu, bahkan Shui sampai menyiapkan tempat duduk untuk Xian, dan Xian terlihat sangat menjaga kebersihan. Tanpa menunggu lama Shui langsung memesan menu yang ada di sana. Tak berselang lama makanan pun sudah disajikan. Shui juga menyiapkan resep khusus agar lebih nikmat menikmati makanan tersebut, tetapi Xian sempat meragukan kemampuan Shui dalam bidang itu. Lalu tak berselang lama tiba-tiba saja Qin Yu menghubungi Xian. Ternyata Qin Yu sedang terkena musibah sebab ada seorang pria yang berpura-pura ditabrak oleh dirinya padahal Qin Yu tidak melakukan hal tersebut. Kabar itu pun langsung membuat Xian ingin pergi membantu Qin Yu. Shui yang mengetahui hal itu terlihat sangat tidak rela jika Xian sampai pergi meninggalkannya. Shui juga dengan sengaja memperlihatkan raut muka malas untuk merayu Xian. Semua itu Shui lakukan karena ia masih mengira jika keponakan Xian adalah Qin selingkuhan mantan pacarnya. Alhasil usaha Shui pun berhasil membuat Xian tetap berada di sana dan ia memutuskan untuk menugaskan Cheng asistennya untuk membantu Qin Yu. Xian juga sempat mengatakan jika ia begitu mengakui kehebatan Shui dalam berakting. Perkataan itu langsung membuat Shui sampai tersedak. Kemudian Xian pun pulang ke rumah. Qin Yu juga ada di sana bersamanya namun kali ini Qin Yu begitu terkejut dengan aroma makanan hotpot yang membekas di tubuh Xian. Karena sebenarnya Xian sangat membenci bau-bau seperti itu. Hal tersebut langsung membuat Qin Yu yakin jika semua itu bisa terjadi berkat calon bibinya. Bahkan tiba-tiba saja Xian bersikap begitu lembut dengan menyentuh kepala keponakannya itu. Qin Yu pun jadi curiga pada Xian dan pasti ada sesuatu yang terjadi pada pamannya itu. Keesokan harinya Qin Yu kembali bekerja. Kali ini ia sudah mendapati Qin Yu yang lebih dulu berada di perusahaan, lalu mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Bahkan tanpa disadari sebenarnya cerita Qin Yu sama persis yang terjadi pada Xian dan keponakannya tetapi Shui tidak menyadari hal tersebut. Di sisi lain Xian sedang rapat bersama rekan kerjanya namun rapat kali ini berlangsung sedikit memanas sebab pemikiran Xian tidak sejalan dengan pemikiran para direksi tentang keraguan Xian pada proyek baterai Zanlan, tetapi Yuyu dan Guanji tetap berada di pihak Xian. Kemudian Yuyu berada di ruangan Xian sembari membaca artikel majalah yang dibuat oleh Shui. Lagi-lagi Yuyu malah memuji Shui di hadapan Xian. Hal itu membuat Xian terlihat begitu cemburu. Setelah itu Xian dan rekan kerjanya kembali mengadakan rapat lanjutan. Kali ini akhirnya Xian membuat keputusan yang disetujui oleh semua rekannya jika ia masih akan terus menyelidiki lebih lanjut tentang proyek tersebut tanpa menyerah begitu saja untuk langsung membatalkan kerja sama mereka. Di sisi lain Shui mendapatkan kabar baik dari Bui jika saat itu perusahaan sudah sepenuhnya mendukung ide Shui tentang majalah digital. Atasannya itu juga menanyakan tentang liputan khusus perusahaan Xian yang akan segera dirilis oleh Shui dan rencananya dibuat berbayar untuk dibaca. Hal itu pun membuat Shui langsung menunjukkan rasa syukurnya pada Xian lewat sebuah pesan. Kemudian dan begitu semangat untuk menyambut malam tahun baru, hal itu membuat Shui langsung menghubungi Xian. Ia mengajak Xian untuk menikmati malam tahun baru bersama. Namun ternyata Xian sedang sibuk mengurus pekerjaannya. Mengetahui hal itu membuat Shui sangat mengerti dan ia akan menunggu sampai Xian memiliki waktu luang. Keesokan paginya Shui tidak lupa untuk memberikan semangat pada Xian. Bahkan mereka juga saling merindukan satu sama lain. Setelah itu Shui pun pergi berbelanja bersama Ruo dan Qin Yu. Shui juga terus mendapatkan kiriman pesan dari Xian. Di malam hari Shui dan Ruo pun kembali ke rumah Shui namun sebelum masuk ke rumah tiba-tiba saja Shui mendapati Xian yang sudah ada di depan gedung rumahnya. Beruntung Ruo sangat memahami situasi itu dan ia langsung pergi untuk memberikan waktu pada mereka berdua. Saat itu Xian pun menghampiri Shui untuk membantunya membawa beberapa kantong belanjaan. Bahkan Shui masih benar-benar tidak menyangka jika Xian datang menemuinya. Kemudian Xian pun mengajak Shui pergi bersamanya.
Selama di perjalanan tiba-tiba saja Xian terlihat ngambek pada Shui. Menyadari hal itu membuat Shui langsung membujuk Xian dengan wajah imutnya, bahkan ternyata Xian sudah menyiapkan malam tahun baru itu khusus untuk mereka berdua. Sesampainya di sebuah restoran mereka terlihat begitu bahagia menikmati kebersamaan itu. Xian juga terus saja berusaha bersikap romantis pada Shui. Tak berselang lama perayaan malam tahun baru pun sudah hampir tiba. Akhirnya mereka langsung bergegas menuju puncak gedung untuk melihat keindahan kembang api di langit. Namun suasana di sana membuat Shui sangat kedinginan. Mengetahui hal itu membuat Xian langsung memeluk Shui agar Shui merasa lebih hangat. Lalu malam tahun baru pun tiba, saat itu Xian terlihat ingin mengungkapkan perasaannya namun Shui tiba-tiba saja berteriak mengungkapkan harapannya. Tetapi harapan itu tidak berhubungan sama sekali tentang rencana hubungan percintaan mereka. Bahkan sebenarnya Shui juga ingin mengungkapkan perasaannya tetapi ungkapan itu pun malah gagal. Bahkan semua yang sudah Xian siapkan juga tidak terlaksana sesuai yang ia inginkan. Kemudian Xian mengantarkan Shui pulang ke rumahnya tetapi kali ini suasana hati mereka terlihat tidak begitu baik. Xian juga berharap jika harapan tentang pekerjaan Shui bisa terkabul. Sesampainya di rumah Shui langsung menghubungi Ruo untuk menceritakan kejadian di malam itu. Ruo begitu geram karena Shui malah membuat harapan tentang pekerjaannya padahal orang lain selalu membuat harapan tentang hubungan mereka di malam tahun baru. Namun Ruo tidak menyetujui jika Shui lebih dulu mengungkapkan perasaannya pada Xian. Beberapa hari kemudian Shui dan Ruo berada di peternakan kuda milik Pak Guan. Tak disangka ternyata Guanji dan Xian juga ada di sana. Hal itu membuat Shui sedikit terkejut. Namun hanya Guanjilah yang menyambut kedatangan dua gadis cantik itu. Bahkan Xian benar-benar tidak terlalu memperdulikan Shui. Lalu Guanji pun mengobrol dengan Shui. Ia begitu kagum atas kehebatan Shui sampai membuat dirinya ingin diwawancarai oleh Shui. Kemudian Guanji mengajak mereka bertemu dengan dua kuda jinak milik keluarga Guanji. Guanji juga meminta agar mereka bersiap-siap untuk berganti pakaian. Tak berselang lama Xian pun ada di sana namun sikap Xian seolah menunjukkan bahwa ia tidak terlalu mengenal Shui. Akhirnya Shui pun membalas perlakuan yang sama pada Xian. Ketika berada di ruang ganti, Ruo dan Shui terus saja membicarakan Xian. Tak disangka Xian mendengar semua pembicaraan mereka. Mengetahui hal itu membuat Ruo begitu ketakutan namun Shui berusaha untuk tetap tenang. Bahkan Shui malah mengatakan beberapa hal yang memiliki makna mendalam dan membuat Xian mendengarkan dengan seksama semua perkataan Shui. Tak berhenti di sana tiba-tiba saja Xian masuk ke ruang ganti Shui untuk memakaikan tali pinggang sembari memeluk Shui. Ternyata Xian tidak terima karena Shui mengatakan bahwa mereka tidak akrab padahal baru kemarin mereka saling berkirim pesan. Dan situasi itu benar-benar membuat Shui tidak bisa berkata-kata. Kemudian Shui pun menemui Xian yang sedang menunggu dirinya. Tetapi Shui sangat trauma dengan kejadian beberapa waktu lalu. Namun mau tidak mau akhirnya Shui tetap menaiki kuda tersebut bersama Xian. Setelah selesai menunggangi kuda mereka pun beristirahat dan saling mengobrol satu sama lain. Bahkan tiba-tiba saja Xian menanyakan tujuan Shui mendekati dirinya di saat pertama kali mereka datang ke peternakan.